Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita. Amin. Shalom Ibu Dorcas. Shalom semua. Iya Bu, ini Bu mau bertanya Bu. Ini sering sekali dihadapi sama anak-anak zaman milenial sekarang ya Bu ya. Karena tuh menganggap pacaran tuh seperti suami istri Bu, sampai melampaui batas dan akhirnya hamil duluan Bu. Nah bagaimana tuh Ibu menyikapinya? Malah banyak berpikir kalau nggak coba-coba, yuk kuno, Iya betul Bu. ketinggalan zaman. Oh, yuk ini orang kampung gitu. Makanya sebenarnya di Alkitab itu tidak tertulis ada kata pacaran loh. Yang ada tunangan iya. Yusuf dan Maria tunangan, makanya tidak melakukan hal yang melebihi batas. Kalau toh kita punya teman ya berbeda jenis, kita wanita punya teman pria, pria punya teman wanita, dan makin lama makin dekat ya best friend saja. Mungkin one day Tuhan akan berkata ya ini tulang rusukmu, ya ini pendudukmu. Tapi yang perlu kita tahu bahwa siapa penduduk atau tulang rusuk kita itu hak prerogatif Tuhan. Kita tinggal tunggu saja Tuhan menyatakannya kepada kita dengan caranya. Nggak usah takut lah. Tapi gimana? Aku nggak tahu caranya Tuhan memberitahu. Yang penting yang kita semuanya harus tahu, baik orang-orang tua yang punya anak-anak muda maupun anak-anak mudanya, lebih baik best friend. Best friend lebih punya motivasi, saling mendukung, mensupport, mendoakan, melayani, menjaga kekudusan. Tapi kalau pacaran akhirnya pasti berpikir dia milikku, sehingga kebablasan. Dan ketika kemudian pregnant terlebih dahulu, pasti muncul pikiran terkutuk ya, atau waduh hamil nih, digugurin aja Pak. Atau mungkin udah berusaha dengan minum ini minum itu, nggak keluar juga gitu karena belum siap. Nah akibatnya apa? Anak ini nanti lahir dengan anak yang tertolak. Atau kalau sudah terlanjur minum-minum obat-obatan bisa membuat jiwanya atau mentalnya itu jadi kurang normal sikapnya, cara berpikirnya. Sudah 16 tahun kayak anak umur 3 tahun, 6 tahun. Nah itu kan karena tidak sehat jiwanya. Itu karena dulu dalam kandungan tertolak dan orang tuanya sudah terlanjur minum ini dan minum itu gitu. Kalau misalkan baru berpikir pun juga harus ada pemulihan loh nanti ketika anak ini lahir. Jangan anak ini akhirnya menjadi pemberontak karena tertolak, walaupun hanya orang tua baru berpikir atau baru terucap, aduh kebobolan nih kita, gugurin aja, padahal kemudian mereka menikah dan sebagainya. Nah jadi daripada kita melahirkan generasi penerus yang kurang tepat, lebih baik kita menurut caranya kerajaan Allah saja. Best friend, sampai Tuhan akhirnya menyatakan ini pasangan hidupmu. Dan jangan takut sekali lagi karena engkau merasa tidak peka dengan suara Tuhan. Tuhan punya banyak cara kok untuk memberitahu isi hatinya, pemikirannya buat kita kok. Kan dia berkuasa. Jangan berpikir bahwa Tuhan seperti Anda yang terbatas gitu. Tuhan tidak ada batas sumber hikmat. Dan dia pribadi yang hidup, dia menyertai kita di mana saja. Dia tahu kondisi kita, dia tahu apa yang kita butuhkan, dan dia tahu pilihan yang tepat buat kita untuk semua hal. Nah jadi lebih baik best friend sehingga kita saling menghargai dan kita tahu, apalagi kalau best friend kita itu sahabat kita, yaitu saudara seiman, tubuhnya adalah bait Allah yang kudus. Jangan coba-coba loh ya. Hidup kok coba-coba. Jadi suami istri kok coba-coba, enggak ya, harus melakukan dengan mantap, dengan yakin karena Tuhan yang sudah memutuskan dan kita terima keputusan kehendaknya. Nah itu paling luar biasa. Oke, yuk kita doakan yuk. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran ini. Dan biarlah saat ini yang sedang punya teman dekat, biar mereka menjadi best friend. Yang terus pergaulan mereka dipimpin oleh Roh Kudus.
firman Allah sehingga mereka saling menjaga satu dengan lain, saling menghargai, saling mendoakan, mendukung, mensupport, melayani secara rohani, membangun secara rohani satu dengan yang lain, kerjasama atas pimpinan Roh Kudus, ada kesehatian dan juga mereka tidak kebablasan dalam pergaulan mereka. Dan biarlah mereka sungguh-sungguh mengikuti cara-cara kerajaan Allah sehingga tidak melahirkan generasi-generasi tertolak dan tidak mendatangkan masalah yang baru. Amin. Terima kasih Bapa karena pernikahan kudus dan Allah sendiri membangun pernikahan dan keluarga itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kirimkan permasalahan Anda, akan kami bahas. Tidak perlu ragu, tidak perlu malu, tidak perlu takut karena identitas Anda akan kami rahasiakan dan pasti akan kami bahas sesuai firman dan pimpinan Roh Kudus, pewahyuan Roh Kudus, dan juga kami akan dukung dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.